Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Seva Stefanikwan dari kelas 8B absen 27. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Pertama, perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Organisasi pergerakan untuk kemerdekaan dimulai ketika Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Lahirnya berbagai organisasi pergerakan ini disebabkan tuntutan emansipasi politik baik di negeri Belanda maupun di Hindia Belanda dalam kurun Indonesia. Organisasi pergerakan menyadarkan bangsa Indonesia terhadap penderitaan dan kemiskinan akibat penindasan yang dilakukan penjajah. Melalui berbagai organisasi, gerakan rakyat yang semula bersifat kedaerahan menjadi berskala nasional karena munculnya rasa nasionalisme dalam diri rakyat Indonesia. Faktor penyebab pergerakan nasional. Ada beberapa faktor yang memicu munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan atas faktor-faktor yang bersifat internal dan faktor-faktor yang bersifat eksternal. Pertama, faktor-faktor yang bersifat internal. Penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat. Penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Indonesia akibat penindasan, kekejaman, eksploitasi, dan ketidakadilan yang terjadi pada masa kolonial memicu munculnya perlawanan terhadap penjajah. Munculnya kaum terpelajar. Munculnya kaum terpelajar merupakan dampak positif dari kebijakan politik etis atau politik balas budi yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Trias van Deventer. Kebijakan tersebut mencakup irigasi, emigrasi, dan edukasi. Edukasi atau pendidikan yang diterapkan di Hindia Belanda telah melahirkan golongan intelektual atau terpelajar di antara masyarakat Hindia Belanda. Mereka mempelajari banyak hal, termasuk ide-ide pencerahan seperti otonomi, kebebasan, demokrasi, anti perbudakan, serta persamaan hak dan martabat. Diilhami pengetahuan yang luas dan pengalaman penderitaan sesama anak bangsa, golongan terpelajar termasuk memelopori lahirnya organisasi-organisasi pergerakan dengan tujuan yang sama, yaitu bangsa Indonesia yang merdeka. Ketiga, kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, membangkitkan perasaan harga diri dan kepercayaan diri bahwa bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar dengan kekuatan sendiri. Kedua, faktor-faktor yang bersifat eksternal. Pertama, kebersihan pergerakan nasional di negara lain. Keberhasilan pergerakan nasional di negara lain, terutama negara-negara di Asia, Afrika seperti Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Mesir, membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk mewujudkan negara bangsa yang merdeka. Kemenangan Jepang atas Rusia. Dalam perang pada tahun 1904 sampai 1905, Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Kemenangan tersebut menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat bukanlah bangsa yang superior dan dapat dikalahkan oleh bangsa Asia. Ketiga, berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. Pada masa itu, di benua Eropa dan Amerika berkembang banyak paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Paham-paham tersebut membangkitkan motivasi golongan terpelajar Indonesia untuk berjuang membebaskan diri dan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan.